Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang tampak menakjubkan. Kehidupan di dalam gua ini sudah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Dan itu benar-benar terlihat. Silakan lihat sendiri. Karena terisolasi sangat lama, kondisi di dalam gua Mufil nggak seperti tempat lain di planet kita. Ekosistem unik tumbuh subur di sana, meskipun di dalam gua ini sangat minim sinar matahari dan udaranya beracun. Gua yang terletak beberapa mil sebelah barat Laut Hitam di Rumania ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika mengantongi izin khusus. Ditambah lagi, ceruk-ceruk di bagian tengah gua dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi, kalau kamu mengidap klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke sini. Di kedalaman gua, kadar oksigen udaranya 2 kali lebih sedikit daripada udara di luar. Sebaliknya, kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfida sangat tinggi. Jadi, udaranya kurang baik untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun karena perpaduan kondisi yang sangat ekstrem ini, tempat ini menjadi surga bagi para ahli biologi. Mengejutkannya, kehidupan tampaknya berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 48 spesies dan 33 diantaranya hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua ini berukuran kecil, dengan tangan dan kaki panjang serta antena untuk membantu bergerak dalam kegelapan. Mereka nggak dilengkapi penglihatan dan pigmen, dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan total? Dan untuk apa terlihat cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya? Sekarang aku akan membawamu ke gua lain yang nggak kalah menakjubkannya, tapi terlihat sangat berbeda. Ini adalah gua kristal raksasa di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh sebuah perusahaan pertambangan setelah memompa habis air yang ada di dalam gua. 2 orang penambang kemudian melihat kristal-kristal tersebut saat memasuki gua yang sudah dikeringkan dengan berjalan kaki. Kristal-kristal menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gypsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Pilar-pilar itu tertambat di dinding dan lantai gua yang sangat panas. Para ilmuwan memperkirakan kristal itu mungkin sudah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya yang sangat panjang dan lebar hingga bisa berjalan di atasnya. Sayangnya, mengunjungi keajaiban alam ini masih belum memungkinkan untuk saat ini. Tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal raksasa merupakan tempat berbahaya yang bisa dengan mudah berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang pada awalnya terdorong ke atas ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak jauh di dalam planet kita. Magma di bawah gua membuat suhu air terus panas. Tapi pada akhirnya, suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya, air mulai dipenuhi kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gypsum. Dan kemudian, kristal berwarna putih mengambil alih gua. Dan karena terus berada di bawah air, kristal-kristal itu bisa terus tumbuh. Kamu nggak perlu keluar angkasa untuk melihat lubang hitam lebih dekat. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan lubang hitam di Samudra Atlantik bagian selatan. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi luar biasa besar sehingga sesuatu yang tertarik ke dalamnya nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan, cahaya pun nggak bisa keluar dari lubang hitam. Nah, lubang hitam di lautan ini tampaknya hampir sama kuatnya dengan lubang hitam di angkasa. Tapi alih-alih menangkap cahaya, mereka melakukan hal yang sama dengan air. Pusaran air laut adalah pusaran air besar yang berputar melawan arus utama. Pusaran ini biasanya memuat miliaran ton air dan sebagian besar berukuran lebih besar dari sebuah kota. Pusaran air ini sangat kuat hingga nggak ada yang bisa lolos begitu terperangkap di dalamnya. Tapi hal paling menakutkannya adalah kamu mungkin nggak akan sadar sedang memasuki salah satunya. Pusaran air ini begitu besar hingga kamu nggak melihat batas-batasnya sampai semuanya sudah terlambat. Ketika para ilmuwan mulai menjelajahi pusaran laut dengan bantuan satelit,
Mereka menemukan batas-batas beberapa pusarannya. Selanjutnya, mereka berhasil membuktikan bahwa secara matematis, pusaran air ini sama dengan lubang hitam misterius di luar angkasa. Pusaran masif dikelilingi oleh sekat-sekat super kuat di mana air bergerak memutar dalam lingkaran tertutup. Bahkan, air nggak bisa keluar dari dalam pusaran ini. Itulah kenapa pusaran air yang rapat di lautan berperan sebagai wadah yang sangat besar. Air di dalamnya bisa sangat berbeda dengan air di sekeliling pusaran air. Bukan hanya suhunya saja yang berbeda, kandungan garam di dalam dan di luar pusaran air pun seringkali berbeda. Di Curonian Spit tipis yang membelah Laut Baltik dan Laguna Curonian, terdapat salah satu tempat paling aneh di bumi. Penduduk setempat menyebut daerah ini hutan menari karena pohon-pohon pinus di sini berbentuk nggak biasa. Pohonnya meliuk-liuk, membentuk spiral dan lingkaran di permukaan tanah. Tentu saja ada beberapa teori kenapa hal itu bisa terjadi. Beberapa mengatakan energi positif dan negatif dalam volume besar pernah berbenturan di tempat itu. Mereka yang lebih realistis percaya bahwa penyebabnya adalah faktor geologis. Tanah berpasir di daerah itu kurang stabil untuk menopang pepohonan agar tumbuh tegak. Pendapat paling populer adalah angin kencang yang bertiup dari perairan memengaruhi bentuk pepohonan. Apapun itu, para ahli belum sampai pada kesimpulan akhir. Lihatlah crop circle bawah air ini. Untuk pertama kalinya, ini terlihat pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Para penyelam lokal menyebut struktur selebar 2 meter ini lingkaran misteri. Teka-teki ini telah membingungkan banyak orang selama hampir 16 tahun hingga akhirnya penyebabnya berhasil terungkap. Bayangkan betapa terkejutnya para peneliti saat tahu pelakunya ikan buntal jantan. Ikan ini butuh lebih dari seminggu untuk membuat satu lingkaran dan tampilannya jelas sangat penting. Seekor ikan buntal jantan berenang di dalam lingkaran, menggali cekungan di pasir dengan siripnya. Tapi bukan itu saja, ikan ini juga menggunakan cangkang dan karang untuk menghias bagian tertentu dari lingkarannya. Kegiatan membuat lingkaran ini juga punya tujuan praktis. Ikan jantan yang berenang mendorong pasir ke tengah lingkaran dan menciptakan gundukan yang nantinya berfungsi sebagai sarang. Misteri berikutnya berada di Karibia, di lepas pantai Belize. Ada sebuah lubang runtuhan raksasa, namanya Great Blue Hole. Diameternya sekitar 305 meter dan kedalamannya lebih dari 122 meter. Dahulu kala, lubang ini adalah sebuah gua, tapi kemudian air yang naik memenuhinya membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu turun ke dalam Great Hole, airnya akan semakin gelap. Kamu bisa melihat banyak sekali gua yang dipenuhi stalaktit di sana. Tapi memasuki gua-gua itu sangat berbahaya, kecuali kalau kamu ingin tersesat. Setelah mencapai kedalaman 15 meter, kamu akan melihat airnya berkilauan. Itulah garis tak terlihat yang memisahkan air asin di atas lubang runtuhan dengan air tawar di bawahnya. Kamu mungkin harus berbalik sekarang juga. Gak ada yang tahu apa yang akan kamu temukan di kedalaman yang keruh itu. Ada legenda Amazon kuno yang menceritakan tentang sungai yang begitu panas hingga mendidih. Dan itu hanya diyakini sebagai legenda sampai ahli geologi Peru, Andres Russo, mempertanyakan kemungkinan sungai itu nyata. Semua ahli menyangkal kemungkinan tersebut. Lagi pula, sungai panas memang ada, tapi hanya di daerah yang memiliki gunung berapi. Sedangkan wilayah negara yang disebutkan dalam legenda itu nggak memiliki gunung berapi. Akan tetapi, Andres Russo terlalu berdedikasi untuk menyerah. Dan pada tahun 2011, dia akhirnya menemukan sungai dalam legenda tersebut. Air di dalamnya memang sangat panas. Air di dalamnya benar-benar panas dan suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Gak sampai mendidih, tapi sangat mendekati. Tapi yang paling mengejutkan si peneliti adalah ukuran sungai tersebut. Orang-orang mungkin mengira air yang hampir mendidih itu disebabkan adanya sumber air panas di bawah laut. Tapi, kolam air panas umumnya berukuran kecil, sementara sungai ini memiliki kedalaman 6 meter dan mengalir sejauh hampir 6 km. Ini satu-satunya sungai semacam ini di planet kita.